Smanda Smart. Santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita di podcast Smanda Smart. Tempat di mana kita berbincang-bincang santai dan pastinya juga menginspiratif untuk para audiens semua. Nah, kenalin aku Belinda Sarifa dari kelas 11 B3 sebagai Master of Ceremony hari ini. Dan juga hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh guys. Dan pastinya teman-teman udah pada tahu semua. Oke, untuk narasumber tolong beri sedikit perkenalan. Perkenalkan, nama aku Rashid Akbar Prasetyo. Kalian bisa panggil aku Rashid. Aku dari kelas 11 B2 dan di SMA Negeri 2 Sragen ini aku menjabat sebagai Ketua OSIS Umum Astra Wiguna SMA Negeri 2 Sragen masa bakti 2024-2025. Keren sekali Mas Akbar. Gimana nih rasanya sebagai Ketua OSIS Astra Wiguna yang sekarang? Oke, rasanya pasti seneng banget ya karena aku dapat terpilih menjadi Ketua OSIS Umum. Jadi siswa SMA Negeri 2 Sragen berarti mempercayai aku jadi Ketua OSIS Umum. Tapi selain itu aku juga memiliki tanggung jawab yang lebih berat daripada periode sebelumnya karena aku menjabat sebagai Ketua OSIS Umum. Tapi di sisi lain tuh benar-benar keren sih ya. Waduh, keren banget. Kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama ya Mas Akbar. Selain OSIS ikut apa aja sih Mas Akbar? Terus gimana cara bagi waktunya? Oke, selain di OSIS sendiri di SMA Negeri 2 Sragen, aku join di Dewan Ambalan Penegak. Tapi untuk tahun ini aku masih sebagai calon ya, belum serah terima jabatan gitu. Lalu selain Dewan Ambalan Penegak, aku juga tergabung dalam organisasi Team of Ceremony di bawah naungan seksi bidang KBB di OSIS Astra Wiguna. Jadi itu tuh tentang Paskibra ya. Dan aku menjabat sebagai pengurus harian juga sebagai bendahara. Wah, kece banget nih. Tapi kok kelihatannya ribet banget ya jadwalnya. Oke, tapi nggak cuma di SMA Negeri 2 Sragen aja. Iya, di luar SMA Negeri 2 Sragen aku juga tergabung dalam Duta Lingkungan atau Green Ambassador tahun 2024 di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita harus beri applause guys untuk Mas Akbar. Kan dulu Mas Akbar nih dari SMP 0 pengalaman. Gimana sih rasanya periode pertama jadi ketua? Oke, pastinya rasanya seneng dan juga bangga ya karena baru pertama kali join OSIS, akhirnya aku dipercaya menjadi calon wakil ketua OSIS waktu itu. Tapi fun fact ya, waktu itu aku tuh nggak daftar sebagai ketua OSIS guys. Jadi waktu itu aku daftar di seksi bidang, yaitu seksi bidang OPPK, di mana seksi bidang itu lebih berfokus di kayak MPLS, PPDB gitu. Jadi waktu OSIS yang menuntun kita waktu MPLS itu Sekbid OPPK itu sendiri gitu. Oh gitu ya. Tapi dari perjalanan Mas Akbar ini dilihat-lihat Mas Akbar sangat menekuni ya. Ya gimana ya, karena walaupun mungkin itu bukan Sekbid yang kita inginkan, tetapi kita juga harus menjalankan itu dengan penuh tanggung jawab karena kita udah diberi kepercayaan oleh kakak kelas dan juga alumni. Gila, keren sekali Mas Akbar. Apa sih pengalaman OSIS Astra Wiguna periode sebelumnya yang begitu berkesan dan juga seru banget buat Mas Akbar? Kalau kesan mungkin banyak ya, atau kenangan gitu ya. Karena kita juga memiliki banyak program kerja dan juga event-event yang udah dilaksanakan selama 1 tahun belakang. Mungkin yang paling berkesan itu seperti bukber waktu itu ya. Kita juga bagi-bagi takjil kepada orang sekitar. Kita ngasih ke makanan takjil itu karena gimana ya, kalau bagi takjil itu kan kita ngasih ke orang yang maaf ya nggak mampu untuk beli buka puasa gitu ya. Ya kita kan membantu juga satu sama lain. Itu sangat berkesan banget. Dan juga waktu buka bersama OSIS itu kita juga makan bareng, nggak cuma sama OSIS yang 2023-2024, kita juga bertemu dengan kakak-kakak alumni dan kita bisa sharing-sharing untuk OSIS sendiri. Berarti kekeluargaannya terjaga banget ya Mas Akbar. Iya, untungnya ya di OSIS Astra Wiguna itu kita memiliki forum atau grup WA gitu untuk purna OSIS dan juga OSIS yang baru menjabat. Ini fun fact yang begitu menarik sih ya. Bener sih. Oke, lanjut ke pertanyaan setelahnya. Kenapa mau lanjut 2 periode Mas Akbar? Mungkin sebelumnya aku mikir-mikir nih kayak waduh aku mau lanjut apa enggak ya, karena kan kita udah kelas 11 nih, kita juga harus fokus masa depan kita, dimana kalau kurikulum merdeka sendiri kelas 11 itu
udah diplotkan atau penjurusan di mana kita juga harus fokus di pelajaran itu dan juga kita harus meningkatkan nilai-nilai pelajaran minat yang kita miliki. Tapi aku juga mikir bahwa OSIS itu bisa kita jalani asal kita juga dapat membagi waktu. Gitu ya. Ya benar, dan di OSIS itu banyak untungnya juga buat aku sendiri sih, terutama karena kita mendapatkan relasi, kita dapat teman, kita juga dapat ilmu pengetahuan di situ. Wih, gitu ya. Sebagai ketua yang mengayomi, bagaimana cara kamu untuk menyikapi dan juga mengusahakan semua warga sekolah enjoy semua kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS Astra Wiguna? Gimana nih Mas Akbar? Oke, kalau untuk semua enjoy dengan program kerja OSIS itu nggak mungkin ya, karena pasti ada beberapa siswa atau oknum itu nggak suka atau kurang setuju dengan program kerja yang akan kita adakan, karena kita itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, betul kan? Ya betul sekali Ya, sih. tapi mungkin kita sebagai OSIS kita bisa mengusahakan itu dengan kita dapat membuka kotak aspirasi di mana siswa itu dapat menyalurkan ide-ide mereka ke dalam kotak aspirasi itu, dan mungkin kita sebagai OSIS dapat membaca aspirasi itu dan berpikir lebih ya untuk menambahkan aspirasi itu di program kerja kita. Tetapi ingat juga bahwa semua aspirasi itu nggak bisa kita tampung, karena kita juga melihat kondisi iya, dari OSIS-nya betul, sendiri, guys. kondisi waktu dan juga kondisi keuangan. Wah, dilihat dari idenya Mas Akbar ini, Mas Akbar begitu kreatif ya sebagai individual. Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai ketua OSIS, pasti Mas Akbar punya nih role model sendiri ya. Kira-kira siapa nih role model yang bikin Mas Akbar terinspirasi sampai sekarang? Oke, kalau untuk role model ini untungnya ya, nggak untungnya sih. Ya mungkin aku punya dua role model nih. Yang pertama sebutin aja itu tuh. Jerome Pauline. Pasti tahu ya? Ya pasti tahu banget Ya, dong. jadi Jerome Pauline itu kan semasa remaja ya, sebelum kerja ini ya, sebelum lulus, dia itu selain belajar, dia juga berorganisasi dan juga mengikuti lomba-lomba kan. Wow, Kayak lomba bener paduan itu suara guys. dan juga lomba OSN. Dan saat waktu dia kuliah di Waseda University di Jepang itu, selain kuliah dia juga menjadi content creator, di mana itu sebagai penghasilan dia selama di Jepang. Dan sebagai content creator itu nggak mudah, karena selain dia nggak punya asisten mungkin ya, itu kan waktu ngedit video YouTube itu kan pasti susah juga ya, Betul itu. dimana kita juga harus membutuhkan waktu yang banyak untuk menuangkan ide-ide kita saat mengedit. Tetapi dia juga dapat membagi waktunya untuk belajar dan juga membuat konten YouTube kayak gitu. Terus yang kedua, aku suka nontonin Vania Winola juga. Kenapa tuh kira-kira? Wah, Vania Winola itu kan gimana ya? Dia Gimana tuh ya? duta SMA nasional ya, duta SMA nasional, dan juga dia dapat membagi waktunya untuk belajar. Jadi duta SMA nasional itu kan pasti yang kita tahu ya orangnya sibuk ya, pasti kita dia itu pastinya dong. sosialisasi ke sana kemari, dia memberikan masukan motivasi, tapi dia juga nggak lupa untuk dirinya sendiri belajar. Dan yang kita tahu Vania Winola mendapatkan eligible pertama di SMA-nya, dan sekarang dia sudah kuliah di salah satu universitas di Indonesia ternama ya. Gila, kece banget guys. Dari kedua orang ini, dua-duanya itu paling menginspirasi yang mana nih? Oh ya, pasti semuanya ya, dimana Semuanya. kita juga dapat mengambil poin-poin dari mereka nih, kayak sebagai OSIS sendiri kita harus bisa membagi waktunya untuk berorganisasi dan juga belajar. Mungkin organisasi itu penting ya, tapi Betul. kita juga jangan lupa untuk belajar dan juga menggali prestasi yang kita miliki gitu. Dengerin ya guys, kata-katanya Mas Akbar, jangan sampai dilupakan. Benar. Oke, benefitnya ikut OSIS dan juga benefit menjadi ketos tuh apa sih Mas Akbar? Benefit menjadi OSIS banyak banget ya. Yang kita tahu, kita juga dapat, Sebutin dong. waduh, banyak nih. Kayak Apa ya? kita dapat mendapatkan relasi dari SMA lain, bukan hanya dari luar SMA Negeri 2 Sragen, tapi kita juga dapat relasi menjadi dari luar Sragen. Kayak dulu aku pernah datengin acara seminar dari Duta Genre, di mana aku dapat teman juga dari SMA 1 Sumber Lawang dan lain sebagainya. Dan waktu itu juga kita pernah datengin acara di Solo untuk OSIS sendiri. Kita juga dapat kenalan
dari siswi SMA lain yang datang ke acara tersebut. Soalnya waktu itu acaranya itu kan namanya University Education Expo ya, dimana nggak cuma orang Sragen aja yang datang diundang waktu itu. Waktu itu yang diundang adalah seluruh sekolah di Karisidenan Surakarta. Pasti banyak banget ya, itu ramai sekali ya acaranya. Iya, bener sih. Tapi Mas Akbar sangat have fun di sana. Oh iya, sangat have fun karena gimana ya? Selain kita mungkin bahasanya kita dispen ke Solo waktu itu, kita juga dapat belajar nih tentang universitas-universitas yang ada di Indonesia, dan juga kita dapat melihat kecanggihan-kecanggihan apa sih yang mereka miliki. Seperti contohnya waktu itu di stand Universitas Muhammadiyah Surakarta, kita dapat mencoba VR-nya mereka. Gitu ya. Kira-kira ada tambahan lagi nih nggak yang ingin diceritain ke audiens semua? Mungkin tambahannya ya, kalau kalian yang masih ragu untuk join organisasi, kalian masih memikirkan pelajaran itu, mungkin wajar ya, karena setiap orang juga memiliki kapasitasnya masing-masing. Tetapi jangan takut juga untuk join organisasi. Galilah pengalaman yang ada saat ini, mumpung masih remaja. Kita dapat join organisasi itu merupakan rezeki tersendiri sih, karena kita masih muda, kita masih SMA, kita masih cari pengalaman dan juga jati diri. Tetapi ingat, kalau kalian join organisasi, kalian jalankan penuh tanggung jawab, dan juga jangan lupakan belajar kalian. Oke, dengerin ya guys kata-katanya. Cukup dari kami ya Mas Akbar. Ya. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di podcast Manda Smart selanjutnya. Bye-bye. Manda Smart. Santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh.